Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin Abdillah dan nomor NIM saya 169. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat dalam jangka panjang. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor tanah dan kekayaan alam. Faktor tanah dan kekayaan alam merupakan faktor yang dengan mudah digunakan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Negara dengan kekayaan alam yang tinggi dan memiliki nilai ekonomi tinggi akan lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Sumber alam atau kekayaan alam dapat menarik para investor. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari masuknya investor asing. Salah satunya yaitu transfer teknologi. Manfaat paling nyata masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan menciptakan hubungan yang stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kondisi Indonesia saat ini adalah teori pertumbuhan neoklasik, karena perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, masalah pembangunan di negara berkembang. Yang pertama, pertanian tradisional. Kekurangan modal, kurangnya pengetahuan, kurangnya infrastruktur pertanian, dan kurangnya aplikasi teknologi modern. Yang kedua, kekurangan dana modal dan modal fiskal. Pendapatan masyarakat rendah dan tabungan masyarakat tidak dapat membiayai proyek yang akan dikembangkan, serta pengalih fungsian kredit usaha yang diterima yang seharusnya untuk modal usaha malah digunakan untuk membeli kendaraan bermotor karena bunga lebih rendah. Yang ketiga, peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Selain modal, tenaga ahli dibutuhkan untuk memodernkan perekonomian, dan tenaga ahli diperoleh dari pendidikan. Yang keempat, masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik. Yang pertama, politik tidak stabil. Yang kedua, cara berpikir tradisional. Dan yang ketiga, institusi pemerintah belum efisien. Yang kelima, perkembangan penduduk pesat. Tingginya jumlah penduduk menjadi masalah, karena semakin banyak penduduk, semakin banyak dibutuhkan lapangan pekerjaan, semakin banyak dibutuhkan makanan atau konsumsi, dan semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk keberlangsungan para penduduk. Kebijakan mempercepat pembangunan di bidang pertanian, misalnya merubah pertanian tradisional menjadi pertanian hortikultura. Di bidang pendidikan, mengedepankan proses daripada nilai. Selanjutnya, mempertahankan anak bangsa yang berkualitas untuk mau bekerja di Indonesia, bukan bekerja di luar negeri. Karena banyak sekali para pemuda yang berpendidikan itu lebih memilih bekerja di luar negeri karena gaji atau bayaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Selanjutnya, di bidang infrastruktur, memeratakan pembangunan di semua daerah yang berguna untuk menunjang mutu atau kualitas penduduk. Yang selanjutnya, di bidang investasi, melonggarkan kebijakan investasi asing guna untuk mempercepat pembangunan dan untuk menambah modal agar lebih cepat pembangunan. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.